Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Tutun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Inayah dengan NIM 2104863 selaku moderator pada presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya juga. Yang pertama ada Ahmad Nurul Hafiz dengan NIM 2104681, Amelia Destiani Pratiwi dengan NIM 2102347, dan Rahma Isnaini Fadila dengan NIM 2109488. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dengan arti luas, sempit, dan melalui pendekatan monodisipliner. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Nurul Hafiz. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dalam pendidikan itu adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Jadi pendidikan itu terbagi menjadi 3. Pengertian pendidikan terbagi menjadi 3. Pertama itu adalah pengertian pendidikan secara luas, kedua pengertian pendidikan secara sempit, yang ketiga dan terakhir adalah pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Pertama itu pengertian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, berkepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan itu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksud dari pengertian pendidikan dalam arti luas itu pendidikan itu semata-mata bukan tentang sekolah doang, tapi pendidikan itu bisa dari luar sekolah dan dari luar kelas. Selanjutnya pengertian pendidikan dalam arti sempit yang akan disampaikan oleh Amelia Destiani. Kepadanya dipersilakan. Pendidikan dalam arti sempit adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal. Dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Next. Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah dan madrasah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan lain sebagainya. Lanjut. Adapun pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Fajar era monodisipliner disertai dengan berkembangnya atau menguat menonjolnya ideologi-ideologi kemonodisiplineran dalam ilmu-ilmu monodisiplinerisme pada umumnya, ilmu-ilmu alam atau ilmu analitis, ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu emansipatoris, ilmu-ilmu humaniora atau ilmu hermeneutis. Adapun permasalahan pendidikan dari dampak COVID-19
Di antaranya yaitu yang pertama ada biaya pendidikan yang mahal dan pendapatan kepala keluarga yang minim sehingga menyebabkan banyak sekali anak Indonesia yang putus sekolah. Lalu yang kedua ada pendidikan secara daring yang menyebabkan berbagai polemik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Amelia, yaitu pembahasan dari permasalahan masalah pendidikan yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama, biaya pendidikan yang mahal dan pendapatan kepala keluarga yang minim. Banyak anak Indonesia yang putus sekolah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam membiayai sekolah dan tidak adanya perhatian orang tua terhadap anaknya, mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga banyak anak mengalami putus sekolah. Next slide. Dengan adanya kondisi seperti ini, sesuai dengan pengertian pendidikan secara luas, mendapatkan pendidikan bukan selalu tentang sekolah, melainkan kita bisa mendapatkan pendidikan melalui media apapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Selagi bisa mendengarkan nasihat ataupun pengajaran, itulah yang dinamakan pendidikan. Jadi, pendidikan dalam arti luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Life is education and education is life. Maksudnya bahwa pendidikan adalah segala pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Next slide. Yang kedua, pendidikan secara daring menyebabkan berbagai polemik. Mencermati fakta di masyarakat saat ini yang terdampak COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan dan berusaha untuk membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Hal ini mempengaruhi kemampuan orang tua, peserta didik, serta material untuk memenuhi kebutuhan anaknya dalam hal pengadaan smartphone atau laptop sebagai penunjang pembelajaran daring. Permasalahan yang terjadi tidak hanya dalam pengadaan sarana dan prasarana ini, tetapi diantaranya yaitu satu, pengadaan kuota atau pulsa yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Yang kedua, kesulitan akses jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Yang ketiga, jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografisnya yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Permasalahan ini menyebabkan pelaksanaannya kurang efektif menurut Kemendikbud 2020. Next slide. Dapat dipahami bahwa pembelajaran daring menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu kurangnya ketertarikan saat pembelajaran daring, kurangnya interaksi dan tegur sapa terhadap teman yang mengakibatkan malas dan menyendiri di rumah. Oleh karena itu, pendidikan lebih nyaman saat pembelajaran langsung di kelas dan dapat berinteraksi terhadap sosial. Uraian di atas terikat antara pendidikan dalam arti sempit dan monodisipliner yang seharusnya bersosialisasi dan berinteraksi saat pembelajaran di kelas. Next slide. Jadi, pendidikan setiap bangsa pasti memiliki ideologi, nilai, cita-cita, visi, dan metode untuk meraihnya, memajukan bangsa dan negaranya. Dengan demikian, sebuah proses pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan dan mendorong siswa agar membuat persiapan untuk menjawab pernyataan ketika musim ulangan tiba. Akan tetapi, ada 4 domain pokok yang mesti dipahami dan menjadi acuan dalam setiap proses pendidikan di Indonesia, yaitu satu, agar setiap siswa mengenal dan memahami potensi dirinya sehingga merasa mantap nantinya ketika memilih satu jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, mengenal karakter dan potensi yang potensial untuk dipelihara dan dikembangkan. Yang ketiga, memahami sejarah dan jati diri bangsanya untuk dijaga kehormatannya dan dimakmurkan rakyatnya. Yang keempat, guru dan siswa juga perlu memiliki wawasan regional dan global meskipun sekilas mengenai apa yang tengah dan akan terjadi pada tingkat internasional. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan materi pada hari ini.
Kesimpulannya ialah pendidikan secara luas dapat diartikan sebagai proses dalam kehidupan dan tujuan hidupnya ditentukan individual. Pengertian pendidikan secara sempit dapat diartikan sebagai lembaga sekolah misalnya, yang tujuan dalam pendidikan tersebut ditentukan oleh pihak lembaga. Sedangkan pengertian berdasarkan pendekatan monodisipliner, yaitu pendidikan yang hanya mempelajari satu ilmu atau mono. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya pasti terjadi atau berlangsungnya suatu proses pendidikan. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.